Yes, welcome to my channel. Terima kasih sudah klik video ini. Aku Kresna dan selamat datang, geng. Aku akan bercerita buat kalian. Menari merupakan salah satu aktivitas yang menggembirakan, di mana ada satu orang atau sekelompok orang yang menari dan diiringi oleh musik-musikan. Nah, tapi bagaimana, geng, jika aktivitas menari ini dilakukan tanpa henti? Apa yang akan terjadi? Hal ini pernah benar-benar terjadi pada abad pertengahan, tepatnya di Eropa, yaitu di kota Strasbourg. Ya, kejadian ini dikenal dengan Dancing Plague, atau wabah menari. Ya, wabah ini benar-benar terjadi dan menimpa Eropa bagian barat pada abad pertengahan, tepatnya pada tahun 1581. Wabah ini tidak hanya menyerang di satu kota saja, geng. Jadi dia menyebar ke beberapa kota gitu. Yang paling terkenal ya, geng, terjadi pada tahun 1518 saat musim panas di Strasbourg. Di mana Strasbourg pada saat itu merupakan salah satu bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Kalau sekarang kita nyebutnya Prancis. Di mana banyak sekali orang-orang yang meninggal dunia karena mereka menari tanpa henti. Banyak sekali korban-korban berjatuhan karena mereka itu menari tanpa henti dan kelelahan. Kasus pertama yang teridentifikasi terjadi pada Frau Trophy, 1 minggu sebelum festival Mary Magdalene dimulai. Pada tanggal 23 Juli tahun 1518, seorang wanita yang bernama Frau Trophy tiba-tiba keluar dan menari di jalanan kota Strasbourg. Dia menari terus sepanjang hari tanpa berhenti dan berhenti ketika malam hari karena dia pingsan akibat kelelahan. Kalian bisa bayangin gak sih, geng, gimana capeknya si Frau Trophy ini menari sepanjang hari dan tanpa berhenti? Mengerikan. Dikutip dari buku Dance Mania of Middle Age, Frau Trophy ini hanya tidur beberapa jam, kemudian bangun dan memulai tarian anehnya lagi. Dia menari selama 3 hari dan hanya berhenti ketika pingsan. Pada hari ketiga, sepatunya itu basah karena darah. Kakinya lecet-lecet dan mengalami luka-luka karena dia menari dan tidak berhenti. Frau Trophy berusaha untuk mengistirahatkan tubuhnya, tetapi sekeras apapun dia berjuang, geng, tetap aja nggak bisa. Dia terus menari lagi. Para warga setempat juga menyaksikan kejadian ini, sampai beberapa hari kemudian warga sepakat untuk membawa Frau Trophy ini ke gereja untuk diruqyah. Karena warga percaya penyakit ini disebabkan oleh gangguan iblis. Namun sayang sekali semuanya sudah terlambat, geng. Frau Trophy tidak dapat diselamatkan. Setelah kasus Frau Trophy ini, para penduduk di kota Strasbourg tiba-tiba juga seperti itu, kayak Frau Trophy gini. Dia keluar rumah dan menari-menari tanpa berhenti juga. Menurut catatan sejarah, awalnya ada 2 orang yang keluar rumah. Tuk-tuk, dia menari di jalan. Seperti Frau Trophy tadi tanpa berhenti sama sekali. Dan keesokan harinya, ada orang lagi yang mengikuti jejak mereka. Bukan sengaja ya, tapi tidak sengaja. Artinya tidak diketahui penyebabnya. Keluar lagi, bergabunglah mereka. 2 orang lagi. Nah, setelah 4 orang ini menari di jalanan, lah tiba-tiba ada orang-orang yang ikut menari lagi di tempat lain. Mereka keluar rumah dan tiba-tiba menari di jalanan juga. Terus begitu hingga menyebar ke sudut-sudut kota. Dengan cepat sekali penyakit ini menyebar dan menjangkiti orang-orang. Menurut catatan, ada 400 orang lebih yang terkena wabah ini. Mereka baru berhenti ketika kakinya tuh lecet-lecet dan bersimbah darah atau mati kelelahan. Penyebab jelasnya masih belum diketahui. Setelah 1 bulan wabah ini menjangkiti warga, ternyata masih berlanjut pada bulan-bulan selanjutnya. Hingga pada bulan Agustus, semakin banyak penduduk Strasbourg yang terkena wabah ini. Mereka ramai-ramai turun ke jalan dan menari bersama-sama. Makin lama para penari ini makin parah, geng. Mereka ini tampak seperti orang marah dan mulai menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya. Para warga Strasbourg yang melihat fenomena ini juga berdebat tentang siapa yang harus disalahkan, Tuhan atau iblis. Pada saat itu ratusan orang menari hingga berkeringat, berdarah, dan kelelahan yang luar biasa. Diperkirakan sebanyak 15 orang meninggal setiap harinya. Lalu apa penyebab dari wabah misterius ini? Kalau geng punya teori konspirasi tentang fenomena ini, berikan pendapatnya di kolom komentar. Ada seorang dokter dan alkemis pada zaman itu yang memprediksi penyebab dari wabah ini, yaitu Paracelsus.
Dia ini merupakan orang pertama yang menulis tentang fenomena Frautrophie dan wabah menari ini untuk dikaji dan dijadikan sebuah penelitian. Dia juga merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah koreografi untuk menggambarkan penyakit menari ini. Setelah melakukan penyelidikan, Paracelsus ini memiliki pendapatnya sendiri. Paracelsus dan orang-orang di Strasbourg percaya bahwa Frautrophie menari untuk mengisengi suaminya. Melansir dari buku The Dancing Plague, kemungkinan yang pertama Frautrophie mengalami sebuah imajinasi. Yang kedua, orang-orang turut menari karena mereka mengalami depresi secara sosial. Yang ketiga, Paracelsus menyimpulkan bahwa orang-orang mengalami permasalahan ekonomi. Nah, selain spekulasi dari Paracelsus, ada juga teori yang berkata bahwa orang-orang menari karena mengalami stres secara sosial. Mungkin tekanan dari keadaan, dari lingkungan, dari keluarga, atau mungkin juga cibiran dari tetangga. Karena tampaknya para penari ini mengalami kontraksi pada kaki yang tidak disengaja. Ini merupakan sesuatu yang biasanya terlihat pada orang-orang yang mengalami gangguan psikiatris. Mengutip dari Ensiklopedia Britannica, sejarawan Amerika bernama John Weller membeberkan hal ini di beberapa makalahnya, menyebutkan bahwa wabah menari ini disebabkan oleh psikogenik massa. Tapi John Weller juga mengungkapkan kalau penyebab dari wabah ini menyangkut Santo Vitus, seorang tokoh yang hidup pada abad 16, dikenal sebagai santo yang melindungi orang-orang yang terkena epilepsi. Banyak juga yang percaya bahwa si santo ini memberikan kutukan wabah menari. Dilansir dari buku The Westminster Review, volume 51-52, menyebutkan bahwa stres ini disebabkan oleh gangguan spiritual, di mana para penderitanya percaya bahwa mereka itu sedang dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosa yang telah dilakukan. Sosiolog Amerika bernama Robert Bartholomew mengemukakan bahwa para penari ini adalah penganut sekte sesat yang menari untuk mencari perhatian kepada Tuhan mereka. Perlu diketahui juga pada saat itu ada ketegangan antar kelas ekonomi dalam masyarakat Eropa pada kurun waktu tersebut, dengan kemiskinan dan kelaparan yang dialami oleh penduduk Eropa pasca wabah maut hitam. Maka bukan mengejutkan jika ada sekelompok orang yang sudah muak dan tidak sadar yang ingin keluar dari tekanan tersebut dengan cara menari. Wabah menari juga menjangkit Italia. Perancis bukan satu-satunya negara yang mengalami wabah menari ini. Italia juga memiliki wabah menari yang serupa dengan ini. Tapi mereka di sana menyebutnya dengan tarantisme. Pada saat itu, orang-orang percaya bahwa hal tersebut dilakukan karena orang-orang tergigit oleh tarantula. Dan kemudian melakukan tarian-tarian tanpa sadar di jalan-jalan. Dikatakan bahwa orang-orang yang menari ini tertarik untuk pergi ke laut, bukan untuk mencari ikan atau berwisata di laut, tetapi mereka tertarik untuk melemparkan diri ke dasar laut, dan banyak yang mati akibat kejadian ini. Meskipun gigitan tarantula nampaknya tidak beracun bagi manusia. Dan kasus tarantisme di Italia ini baru berakhir pada tahun 1559. Berbagai metode dilakukan untuk mencoba menyembuhkan penyakit menari ini. Salah satunya yang umum digunakan yaitu dengan cara mengikat si korban, di mana mereka dibungkus dan diikat layaknya seperti seorang bayi, menggunakan pakaian lampin. Kemungkinan besar hal tersebut dilakukan untuk mencegah para korban untuk menari dan melukai diri. Diketahui juga, para korban mengklaim bahwa sesak yang terasa di sekitar perut membantu membebaskan mereka dari kegilaan ini. Beberapa orang juga meminta untuk dipukul dan diinjak untuk meringankan gejala ini. Selain dari metode di atas, Paracelsus juga merekomendasikan obat buatannya sendiri. Orang-orang yang terkena wabah ini, mereka harus dikurung dalam ruangan yang gelap. Semakin menyiksa ruangan tersebut, maka semakin baik. Yang kedua, para korban harus berpuasa dan diberikan makanan sepotong roti serta segelas air. Sayangnya, metode yang dilakukan oleh Paracelsus ini tidak ada laporan yang pasti untuk menggambarkan praktik kejam tersebut. Apakah metode itu berhasil atau tidak ada yang mengetahui. Namun metode ini mungkin lebih buruk dari apa yang dilakukan oleh gereja pada korban wabah menari ini. Wabah menari yang terjadi sebelumnya. Jauh sebelum kejadian ini terjadi pada tahun 1518, wabah menari sudah pernah terjadi pada Eropa bagian barat, khususnya Jerman. Catatan sejarah menunjukkan pada tahun 1237, sejumlah besar anak-anak terkena wabah ini di kota Erfurt. Pada saat itu, sekitar 100 anak yang menari tanpa henti kemudian pingsan karena kelelahan.
Nah, ada kejadian yang memilukan, geng. Jadi di Jerman pada saat itu, anak-anak yang menari tadi ya, kan dia pingsan tuh. Nah, ketika pingsan, orang-orang itu mencoba membantu untuk membawa anak-anak ini pulang kepada orang tuanya. Namun sayang sekali, tak lama kemudian anak-anak ini meninggal. Dan dikatakan bahwa sisanya anak-anak ini mengalami tremor seumur hidup. Tidak ada yang tahu pasti tentang penyebab wabah ini. Melansir dari buku Encyclopedia of the Black Death, wabah menari ini kembali terjadi juga di Jerman pada tahun 1300-an. Pada saat itu, para pria dan wanita terjun ke jalan untuk menari. Mereka melompat-lompat, mengeluarkan busa dari mulut dan tampak seperti orang yang sedang kesurupan. Wabah ini menyebar dari satu orang ke orang yang lain. Beberapa korban ini juga diikat dan mereka akan sadar hanya dalam waktu beberapa saat saja, geng. Tapi setelah itu, mereka kembali menari lagi. Para korban juga mengklaim bahwa pada saat mereka menari, mereka itu tidak mengetahui apapun yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Bisa dikatakan tidak sadarkan diri ketika melakukan kegiatan menari itu, geng. Mereka tidak mendengarkan apa-apa, tidak merasakan apa-apa, tidak melihat apa-apa, tetapi dipaksa untuk terus bergerak, menjerit dan menari sampai mereka pingsan dan kelelahan total. Nah itu, geng, beberapa hal yang terjadi ketika wabah menari menjangkiti warga Eropa. Jangan sampai wabah ini terjadi di kemudian hari. Ya, semoga kalian terhibur dan mendapatkan informasi yang bermanfaat dari tayangan ini. Dan aku mengingatkan untuk geng semuanya, untuk like, comment, and subscribe, serta share ke semua orang, biar mereka juga tahu apa yang geng tahu. Sekian kisah kali ini. Kita lanjutkan kisah-kisah fakta di video berikutnya. Bye!